Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Silahkan support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa masuk ke link grup Telegram saya di deskripsi YouTube saya. Di situ saya akan selalu membahas soal-soal setiap jam 8 malam. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Nomor 1. Pengendara A berangkat dari kota Palembang dengan kecepatan 70 km per jam. 1 jam kemudian, pengendara B berangkat dari kota Palembang melalui jalur yang sama dengan pengendara A dengan kecepatan 90 km per jam. Jika hingga 2 jam kemudian, kedua pengendara masih terus berkendara tanpa berhenti, apakah pengendara B berhasil menyusul pengendara A dan berapa jarak antara kedua pengendara tersebut? Nah, berarti di sini yang ditanyakan jarak antara kedua pengendara. Ya, teman-teman. Lalu, apakah B bisa menyusul pengendara A? Nah, sekarang kita cari dulu jaraknya dulu ya, teman-teman. Masih ingat nggak teman-teman jarak kecepatan dan waktu? Itu rumusnya gimana? Kalau di buku dia itu SVT ya. Nah, kalau saya tidak mau SVT karena saya susah untuk menghafalnya. Jadi saya ganti Jokowi ya. Jadi J itu jarak dibagi kecepatan dikali waktu. Bisa ya teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita cari jarak pengendara A. Jadi, jarak pengendara A itu, kecepatan pengendara A itu 70 km per jam. Kita tulis ya. Lalu dikali waktu. Waktunya kan 2 jam, Kak. Kok di sini 3? Nah, di sini kita jelaskan lagi. Waktu pengendara A 1 jam kemudian. Nah, di sini kan 1 jam kemudian dari pengendara B. Nah, jadi si A ini telah berangkat dulu 1 jam. Lalu 1 jam kemudiannya baru si B berangkat. Berarti 1 jam ditambah 2 ya. 1 ditambah 2 jadi 3 jam. Jadi waktunya itu 3 jam. Jadi 70 dikali 3 itu sama dengan 210. Ketemu teman-teman jaraknya dari pengendara A. Nah, bisa dipahami ya teman-teman? Ini 3-nya dari mana? Oke. Sekarang kita cari jarak pengendara B. Nah, jarak pengendara B, kecepatan pengendara B itu 90 km per jam dikali 2 jam. Nah, ini ya. 2 jam kemudian kedua pengendara masih terus berkendara tanpa berhenti ya. Waktunya kita masukkan jadi 90 kali 2 180. Ini jarak pengendara B. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman. Kesimpulannya pengendara B belum bisa menyusul pengendara A. Nah, terus jaraknya gimana? Jaraknya tinggal 210 dikurangi 180. Jadi berapa teman-teman? 30 km per jam. Ya, bisa dipahami ya teman-teman untuk jaraknya? Ya, bisa. Lalu jawabannya B ya. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman? Jawabannya B. Pengendara B belum menyusul dengan jarak 30 km. Oke teman-teman? Nomor 2, Andi membeli sebuah HP dengan harga Rp600.000. Kemudian, HP tersebut diperbaiki dengan biaya Rp50.000. Karena sebuah hal, HP itu dijual dengan memperoleh untung 20%. Harga jual HP itu adalah ini dijual ya, maaf salah ketik, ini dijual ya teman-teman. Nah, sekarang sebelum kita menjawab, saya ada rumus teman-teman. Nah, rumus ini HJ adalah harga jual, HB ini harga beli, persen ini ya persen ya teman-teman. Jadi
Jika ditanya itu harga jual, berarti harga beli dikali persen. Nah, jika harga beli yang ditanya, itu harga jual dibagi persen. Jika persen yang ditanya, berarti harga jual dibagi harga beli. Tapi, dengan syarat ya teman-teman, kita punya 100% di tangan. Nah, berarti kalau seperti ini nih, kalau dia untung 20%, berarti 100 ditambah 20, 120. Ya, langsung aja kita kerjakan ya teman-teman. Oke, nah, jadi harga jual, nah ini kan yang ditanya harga jual ya teman-teman. Ya, harga jual sama dengan harga beli dikali persen. Sesuai dengan rumus ya teman-teman. Oke, nah sekarang kok 650 Kak? Sedangkan di sini harga belinya kan 600.000. Nah, kok di sini 650.000. Nah, 50.000 ini ya itu 50.000 ini itu hasil dari biaya memperbaiki ya teman-teman di sini. Jadi si Andi ini memperbaiki HP-nya. Jadi ditambahlah 600.000 harga beli ditambah 50.000 biaya memperbaiki. Jadi 650.000 ya teman-teman. Nah, di sini 650.000 dikali kok di sini 120% Kak. Nah, sedangkan di sini 20%. Sesuai dengan syarat ya teman-teman. Kita sudah memegang 100% jika ingin memakai rumus ini. Jadi 100% ditambah 20%, 100% sesuai ketentuan rumus, dan 20% ini yaitu keuntungannya ya teman-teman. Oke, jadi 100% ditambah 20% sama dengan 120% ya teman-teman. Nah, terus gimana kalau rugi Kak? Kalau rugi berarti dikurang dong. Iya kan teman-teman? Sepakat ya? Oke, jadi 650 dikali 120 per 100. Kenapa? Karena ini persen. Kepanjangan persen itu per 100. Jadi 650.000 dikali 120 per 100. Kita main coret-coret. Kita coret ini. Berarti nolnya hilang 2. Nah, tinggal 6.500 dikali 120 hasilnya 780.000 rupiah. Jadi jawabannya A ya teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke. Sekarang kita bahas nomor 3. Andi membeli topi 1 lusin dengan harga Rp480.000. Tapi topi itu dijual lagi dengan mengharapkan keuntungan sebesar 10%. Jika topi-topi tersebut dijual eceran, maka harga penjualan setiap topi adalah, ini yang ditanyakan harga 1 biji topi ya teman-teman, bukan 1 lusin. Oke, kita jawab ya teman-teman. Nah, di sini ada 2 cara. Cara yang pertama, 1 lusin itu ada 12 buah. Jadi, harga per topi. Nah, di sini kita cari per topinya dulu berarti ya. Harga per topinya 480.000 dikali 12. 12 ini ya 1 lusin tadi ya. Jadi 40.000. Nah, ketemulah harga per topi. Sekarang si Andi mengharapkan keuntungan 10%. Berarti 10% yang 40.000 berapa teman-teman? Tinggal kalikan aja 40.000 dikali 10%, 10 per 100 ya, sama dengan 4.000. Jadi hasilnya tinggal ditambahkan teman-teman ya. 40.000 ditambah 4.000 sama dengan 44.000. Jadi ketemu ya teman-teman yang E. Nah, ini untuk cara yang pertama. Kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua itu sesuai rumus yang saya jelaskan di nomor 2. Nah, rumusnya apa teman-teman? Di sini harga jual sama dengan harga beli dikali persen. Jadi, harga jual per topi 40.000 ya teman-teman. Dikali 110 dari mana?
Sesuai ketetapan rumus, kita punya 100% ditambah si Andi kan mengharapkan keuntungan 10%. Jadi ditambah 10, jadi 110%. Sesuai dengan nomor 2 tadi ya teman-teman. Nah, jadi 40.000 dikali 110 per 100. Nah, persen kan per 100 itu kepanjangannya teman-teman. Jadi hasilnya kita mencoret-coret, ini coret, tinggal dikalikan. 400 dikali 110 itu sama dengan 44.000. Jadi sama ya teman-teman hasilnya. Antara cara yang pertama dan cara yang kedua itu sama. Terserah teman-teman mau pilih cara yang mana teman yang nyamannya aja. Apakah yang cara pertama atau cara yang kedua. Semoga bisa dipahami teman-teman. Oke. Nomor 4. Seorang pedagang menjual sepedanya dengan harga Rp910.000. Dari hasil penjualan itu, pedagang sudah memperoleh keuntungan 30%. Harga pembelian sepeda tersebut adalah, di sini yang ditanyakan harga beli. Nah, coba sekarang apa rumusnya teman-teman? Harga beli. Kalau lupa silahkan balik lagi ke nomor 2 ya, yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau ingat ya, alhamdulillah. Oke. Kita jawab ya. Nah, sesuai rumus, jadi harga beli itu sama dengan harga jual dibagi 100% ya teman-teman. Jadi harga beli itu adalah harga jual dibagi persen. Jadi tinggal kita masukkan saja. Kan yang ditanya itu harga beli. Nah, harga beli yang ditanya. Jadi harga jualnya berapa? Di sini. Seorang penjual menjual sepedanya Rp910.000. Nah, kita masukkan harga jual Rp910.000 per persennya berapa? 30%. Loh, kok di sini 130%? 130% ini sesuai yang saya jelaskan tadi di nomor 2. Jadi, syarat dari rumus itu kita memegang 100%. Nah, kalau keuntungan berarti ditambah 30%. Tapi kalau dia rugi berarti dikurang. Nah, di sini kan keterangannya keuntungan. Jadi 30 ditambah punya kita yang 100% jadi 130%. Nah, langsung kita kerjakan saja teman-teman. 910.000 dikali 100 per 130. Loh, kok bisa dibalik ini? Kenapa? Nah, ini jawabannya teman-teman. Jadi 910.000 dibagi 130% sama dengan 910.000 dibagi 130 per 100. Nah, gara-gara si pembagi ini kita rubah jadi pengali, jadi ini dibalik saja teman-teman ya. Jadi 100 per 130. Jadi sama dengan 700.000. Kenapa kok dikali kak? Kenapa nggak tetap dibagi? Kalau tetap dibagi kita susah nanti pusing ya teman-teman. Ini supaya tidak pusing, jadi kita kali. Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang susah? Yang kita cari adalah yang termudah. Jadi di sini hasilnya Rp700.000. Jawabannya B. Oke. Nomor 5. Andi membeli sebuah HP dengan harga Rp400.000. Kemudian HP tersebut diperbaiki dengan biaya Rp50.000. Karena suatu hal, HP itu dijual dengan harga Rp490.000. Berapa persenkah keuntungan Andi? Nah, sekarang yang ditanya teman-teman persennya ya. Teman-teman masih ingat nggak rumus segitiga yang nomor 2 tadi? Nah, itu kalau ditanya persennya berarti persen sama dengan harga jual dibagi harga beli. Bisa diulang lagi teman-teman, di nomor 2 tadi sudah saya jelaskan secara detail itu rumusnya ya teman-teman. Nah, jadi kalau persen itu harga jual dibagi harga beli. Sekarang tinggal kita masukkan saja teman-teman. Persen sama dengan harga jualnya 495.000 ya teman-teman.
Kita masukkan dibagi harga beli. Harga belinya berapa teman-teman? Nah, di sini 450.000 kok di soalnya 400, Kak. Nah, gitu kan. Nah, di sini di soalnya memang 400 harga belinya, tapi HP-nya kan rusak, diperbaiki 50.000. Habis biaya untuk memperbaiki HP tersebut. Sehingga 400.000 ditambah 50.000. Jadi harga belinya 450.000 ya teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman, 450.000 ini dari mana? Dari harga beli ditambah harga untuk memperbaiki HP. Nah, jadi 450.000. Jadi 455.000 dibagi 450.000 itu sama dengan 1,1. Jadi 1,1 ini belum ketemu ya teman-teman. Ini belum selesai. Kita rubah 1,1, kita rubah menjadi persen. Jadi, nah caranya 1,1 kita rubah menjadi persen berarti dikali 100. Hasilnya 110% ya teman-teman. Nah, dan 110% ini belum juga selesai teman-teman. Jangan terjebak ya, jangan mentang-mentang 110% sudah ketemu langsung jawabnya B. Itu belum selesai teman-teman. Kan di rumusnya tadi, ketetapan rumus itu punya kita itu 100%. Jadi 110% dikurangi 100%. Jadi 10% teman-teman. Jadi untungnya itu 10% ya teman-teman. Karena 100% ini udah ketetapan punya kita. Ya teman-teman ingat di nomor 2 kita bahas rumus persen harga jual atau harga beli. Itu ada ketetapan 100% punya kita. Nah, jadi 100% ini ketetapan dari rumus sehingga dikurangi 100%. Hasil akhirnya 10%. Kira-kira bisa dipahami ya teman-teman. Nah, untuk bilangan desimal kita rubah menjadi persen, ini tidak saya bahas secara detail. Nanti ada sub pokoknya sendiri. Saya akan buat konten khusus persen. Oke teman-teman.